Ya, jadi kali ini kita ingin eh Kami dari kelompok 2 akan ya, mempresentasikan hasil Analisis silakan. dengan judul analisis optimasi pendistribusian barang dengan menggunakan metode Vogel's approximation method dan stepping stone method dengan studi kasus pendistribusian tabung gas LPG 3 kg pada PT Pribumi Sejati. Namun sebelum itu mari kita berkenalan. Ada Dava Ejra Putra dengan NIM 52, ada Davina dengan NIM 54, ada saya Fatur Hafin dengan 56, ada Azril dengan NIM 57, Fajar dengan NIM 60, dan Riki dengan NIM 64. Oke, lalu kita membahas latar belakang dari pembahasan kita di sini adalah distribusi barang. Nah, distribusi barang adalah faktor kunci dalam efisiensi operasional perusahaan, terutama dalam menghadapi persaingan ketat. Pengelolaan distribusi yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya operasional akibat pemborosan sumber daya. Penelitian ini membahas metode transportasi seperti Vogel's approximation method atau FAM untuk solusi awal dan stepping stone method untuk solusi optimal dalam mengatasi masalah distribusi. Studi kasus dilakukan pada distribusi tabung gas LPG 3 kg oleh PT Pribumi Sejati dengan tujuan mengurangi biaya distribusi dari pangkalan ke toko-toko. Hasilnya menunjukkan bahwa metode transportasi efektif dalam mengoptimalkan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi pada industri energi. Setelah itu ada pengertian. Ya, jadi di sini ada pengertian dari FAM, yaitu Vogel Approximation Method, yang dimana adalah salah satu dari metode transportasi yang biasanya digunakan buat menemukan solusi awal yang mendekati optimal dalam masalah distribusi. Yang dimana metode ini tuh bertujuan buat meminimalkan biaya dari transportasi dengan mempertimbangkan perbedaan biaya distribusi antara dua opsi termurah dalam setiap baris kolom pada tabel distribusi. Yang pertama itu kita cara menghitung FAM itu yang pertama adalah dengan menghitung penalti sebagai selisih dua biaya terendah di tiap baris dan kolom. Lalu itu kita pilih baris dan kolom dengan penalti yang paling besar. Setelah itu kita alokasikan sel tersebut dengan biaya terendah di baris kolom tersebut. Lalu kita perbarui tabel dengan mengurangi kapasitas ataupun permintaan yang ada. Lalu kita ulangi hingga semua permintaan dan kapasitas terpenuhi. Lalu di sini ada metode stepping stone. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan metode stepping stone. Jadi metode stepping stone ini adalah metode lanjutan dari metode FAM tadi ya. Jadi metode stepping stone ini adalah teknik dalam masalah transportasi yang digunakan untuk menguji apakah solusi awal itu dari kita menggunakan metode FAM tadi. Nah, yang diperoleh dengan hasil sudah optimal atau masih dapat diperbaiki. Metode ini membantu mengidentifikasi peluang dan mengurangi total biaya transportasi. Jadi metode lanjutan stepping stone ini dia tuh bertujuan untuk mengoptimalisasi data dari metode sebelumnya, yaitu metode FAM. Nah, langkah-langkah yang pertamanya itu adalah buat solusi awal, misalnya dengan FAM atau dengan NYC. Nah, makanya dibilang tadi kenapa metode stepping stone ini ada metode lanjutan, karena untuk menggunakan metode stepping stone ini kita harus ada metode sebelumnya atau kita untuk mencari solusi awalnya. Jadi kita menggunakan FAM, terus kita lanjut dengan metode lanjutan stepping stone. Yang kedua itu adalah pilih sel kosong untuk diuji apakah bisa mengurangi biaya. Yang ketiga itu ada buat lintasan tertutup dengan bergerak horizontal dan vertikal melalui sel yang terisi kembali ke sel awal. Yang keempat itu beri tanda plus dan minus secara bergantian pada lintasan. Yang kelima, hitung perubahan biaya dengan menjumlahkan biaya bertanda plus dan mengurangkan yang bertanda minus. Yang keenam itu perbarui alokasi jika ada perubahan biaya negatif dan ulangi proses tersebut sesuaikan dengan studi kasus yang ada. Jika semua perubahan biaya positif atau nol, solusi sudah optimal. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari pembahasan kita hari ini adalah: 1. Bagaimana cara menyusun solusi awal untuk masalah distribusi tabung gas LPG 3 kg pada PT Pribumi Sejati menggunakan metode Vogel's approximation method atau FAM. Lalu kedua, bagaimana solusi optimal dapat dicapai menggunakan stepping stone method dalam pendistribusian tabung gas LPG 3 kg. Ketiga, seberapa besar efisiensi biaya transportasi yang dapat dicapai setelah penerapan solusi awal dengan Vogel's approximation method atau FAM. Keempat, seberapa besar penghematan biaya transportasi yang dihasilkan setelah menggunakan stepping stone method dibandingkan dengan kondisi awal. Nah, dari keempat pertanyaan ini, keempat pembahasan dan keempat rumusan masalah ini bakal dibahas selanjutnya di slide-slide berikut. Jadi untuk tujuannya itu yang pertama
menyusun solusi awal untuk masalah distribusi tabung gas LPG 3 kg pada PT Tri Pribumi Sejati menggunakan Vogel's Approximation Method atau FAM. Yang kedua, mengidentifikasi solusi optimal dalam pendistribusian tabung gas LPG 3 kg menggunakan Stepping Stone Method. Yang ketiga, menganalisis efisiensi biaya transportasi yang dapat dicapai dengan penerapan Vogel's Approximation Method atau FAM. Yang keempat, mengevaluasi tingkat penghematan biaya transportasi yang dihasilkan setelah penerapan Stepping Stone Method dibandingkan dengan metode distribusi sebelumnya. Oke, selanjutnya ada perhitungan dan pembahasan FAM. Ya, jadi karena tadi kan seperti yang sudah saya bahas, FAM itu cara menghitungnya itu dengan mencari penalty cost yang paling kecil. Nah, setelah ditemukan penalty cost yang paling kecil, lalu di sini dialokasikanlah LPG tersebut. Ya, seperti contohnya di sini dari si Pangkalan Herawati ke toko Ramli, setelah habis lalu maka ditaruh lagi ke toko Zahra. Lalu begitupun seterusnya. Ya, jadi karena di sini supply and demand-nya itu sama-sama 6.000, maka di sini hasilnya seimbang dan menghitungnya juga lumayan enak ya. Lalu di sini ada langkah stepping stone-nya. Silakan. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat table dari stepping stone. Nah, jadi bisa kita lihat di situ adalah nilai X-nya itu adalah yang 920, 524 ini adalah nilai X yang kita cari dengan metode FAM tadi, yaitu jumlah distribusi barangnya per toko yang akan dialokasikan ke toko-toko tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat, kita ambil contoh Pangkalan Herawati ya di sini ya. Dia memiliki persediaan itu 1123. Nah, di sini kita akan simulasikan gimana cara menggunakan metode stepping stone dengan ditandai dengan kotak yang berwarna kuning ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini toko Ramli itu dia memiliki biaya distribusi 152 dengan total barang yang dia kapasitas barangnya itu 920. Terus di toko Zahra itu dengan total distribusi 1738 total biayanya, lalu dengan kapasitas barang yang diterima di toko Zahra itu 203. Kenapa kita bisa mengambil dari kedua kotak kuning ini? Karena yang kita lihat dari metode FAM tadi kan bisa kita lihat kita mengambil langkahnya itu kita dengan cara menjumlahkan penalti dari yang terkecil dan dari kedua yang sesama yang terkecil. Nah, dengan metode stepping stone ini kita mencari yang terkecil dan terbesar. Tapi poin utamanya itu adalah bagaimana cara kita mengalokasikan barang itu menyesuaikan dengan persediaan barang dari pangkalan yang ada. Nah, jadi kita ambil contoh itu Pangkalan Herawati. Dia memiliki persediaan barang itu 1123. Nah, gimana cara dia mengefisiensi jumlah waktu distribusi dan jumlah biaya distribusinya itu dengan cara dia menyesuaikan dengan kapasitas barang yang diterima oleh masing-masing toko. Nah, di sini kita lihat di toko Ramli itu dia memiliki jumlah barang itu 920. Nah, dia sudah mengalokasikan satu toko itu yaitu toko Ramli. Nah, gimana caranya dia cara mengefektifkan 920 ini menjadi 1123 itu dengan meminimalisir toko-toko yang akan dia distribusikan. Nah, di sini kita ketemu toko Zahra. Dia tuh mengampung kapasitas 203 persediaan barang di tokonya. Nah, itu bila dijumlahkan 920 dijumlah 203 itu sudah memenuhi kriteria dari persediaan barang Pangkalan Herawati yaitu 1123. Nah, pola-pola di sini juga akan diikuti oleh pangkalan-pangkalan yang ada. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat Pangkalan LPG Abdul. Itu kita lihat di sini dia satu toko Habibah itu dia biaya distribusinya terbilang murah yaitu 102. Nah, dia menerima kapasitas itu 1203. Sedangkan persediaan dari pangkal LPG ini dia dapat membawa 1203. Nah, jadi di sini dia tuh hanya memerlukan satu toko saja untuk didistribusikan. Nah, itu juga salah satu contoh gimana caranya dia mengefisienkan waktu dan biaya dari distribusi pangkalan ke toko-toko yang ada. Nah, itu adalah contoh dari mengrealisasikan bagaimana cara menggunakan metode stepping stone. Berulang-ulang. Lanjut ke perhitungan dan pembahasan. Ya, selanjutnya untuk hasil perhitungannya. Jadi kan untuk sebelum dihitung dengan FAM dan apa itu namanya? Stepping stone. Itu dimana kondisi awalnya tuh biaya awalnya yang sebelum dioptimasi itu menyentuh angka 45 juta dengan efisiensi 0%.
Jadi habis diterapkan FAM itu menyentuh angka 24.353.000 sekian dengan efisiensinya 45%. Terus habis diterapkan stepping stone juga itu menyentuh biaya transportasinya 24.031.000 sekian dengan efisiensinya 46%. Contohnya di sini untuk pangkalan LPG cahaya yang dimana biaya minimumnya itu 1.350.000 dengan biaya maksimum 1.837.500 dengan biaya rata-rata 1.570.000. Jadi habis dihitung dengan FAM dan stepping stone didapat hasil untuk LPG cahaya. Contohnya di sini LPG cahaya ke toko Sandi itu menyentuh angka 1.350.000 dengan unit yang dialokasikan 985. Jadi bisa dibilang dapat biaya minimumnya lah untuk biaya transportasinya. Selanjutnya untuk kelebihan dan FAM dan stepping stone. Baik, jadi untuk Vogel Approximation Method atau FAM dan Stepping Stone merupakan dua metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dalam manajemen logistik. Keduanya memiliki keunggulan tersendiri dan membantu mencari solusi optimal untuk mengurangi biaya transportasi. Nah, kenapa kita memilih FAM dan Stepping Stone? Adalah metode FAM digunakan untuk menentukan solusi awal yang mendekati optimal dengan cepat dan efisien. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya dalam mengurangi biaya transportasi lebih efektif dibandingkan dengan metode lain. Sedangkan itu, langkah-langkah dalam metode ini cukup sederhana sehingga mudah dipahami dan diterangkan, terutama pada masalah transportasi yang relatif sederhana. Dengan FAM, perusahaan dapat dengan cepat menghasilkan solusi awal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan lebih lanjut berdasarkan iterasinya. Sedangkan kelebihan stepping stone ini digunakan untuk menyempurnakan solusi awal yang sudah ada. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasikan solusi yang benar-benar optimal dari solusi awal yang dihasilkan oleh si FAM tadi. Misalnya, metode ini sangat sistematis dan mudah diterapkan, khususnya pada tabel transportasi dengan ukuran kecil hingga sedang. Selain itu, stepping stone menjamin pengurangan biaya jika terdapat peluang untuk perbaikan, sehingga membantu perusahaan mencapai efisiensi maksimum dalam pengalokasian sumber daya transportasi. Jadi secara keseluruhannya, kedua metode ini saling melengkapi. Vogel Approximation atau FAM memberikan solusi awal yang baik, sementara untuk stepping stone tadi memaksimalkan solusi tersebut untuk mencapai efisiensi biaya transportasi yang optimal. Dengan menerapkan kedua metode ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pengeluaran secara signifikan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, penerapan FAM dan stepping stone method pada PT Tribumi Sejati berhasil mengurangi biaya transportasi secara signifikan. Yang tadinya biayanya sebesar 45 juta berkurang secara drastis hingga menjadi 24.353.568 rupiah setelah mencoba metode FAM dengan efisiensi 45,9%. Metode stepping stone kemudian menurunkan biaya lebih lanjut menjadi 24.031.104 rupiah dengan mengefisiensikan total 46,6%. FAM memberikan solusi awal yang efisien berdasarkan penalty cost, sedangkan untuk stepping stone yang kemudian mengevaluasi dari solusi awal yang ditimbulkan oleh FAM tadi. Kombinasi keduanya terbukti efektif meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya distribusi perusahaan secara signifikan. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok 2 tentang
metode transportasi. Sekian dan terima kasih.